Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'du. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah manusia terbaik? Rasul menjawab, Yusuf alaihi salatu wassalam. Terus sahabat bertanya, bukan itu yang kami maksudkan. Kalau paling mulia adalah atqakum. Akan tapi manusia paling baik adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Kalau mau pakai dalilnya, kalau konsep kebaikan, kekaramahan, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kebaikan, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Kalau personal, maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kenapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf karena beliau bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, pamannya adalah Nabi, orang baik, anaknya orang baik, cucunya orang baik, pamannya adalah orang baik. Jadi intinya adalah baik. Baik ini dalam versi agama adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling baik. Baik pada siapa? Nah, di sini baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhannya, dan baik juga kepada manusia. Baiknya kepada manusia ditegaskan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah orang yang paling berguna untuk manusia yang lain. Nah, kalimat berguna ini apa? Berguna. Ketika kita gabungan antara tiga konsep tadi, konsep globalnya adalah kebaikan. Tapi karena kita dimensi agamanya ada, maka harus muslim. Tidak cukup untuk muslim. Tidak cukup untuk hanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi baik pada Allah Subhanahu wa taala, baik juga kepada manusia. Baik pada manusia dalam bentuk seperti apa? Yang paling baik pada manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaatnya seperti apa? Semua orang bisa memberikan manfaatnya. Siapapun orangnya, nggak ada orang yang tidak berguna buat orang lain. Dan kita contohkan, seorang suami sangat berguna buat istri sangat berguna buat suami, anak ke bapaknya, bapak ke anaknya, ke kakeknya, di kantor gitu, OB sangat berguna buat kantornya, juru ketik sangat berguna buat kantornya, tukang tulis PLN sangat berguna, tukang sapu yang nyapu jalanan ya, pasukan orangnya kalau di Jakarta sangat berguna buat Jakarta, gubernurnya sangat berguna buat Jakarta, asal memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, feedbacknya apa buat kita? Rasulullah SAW di hadis yang sahih memberikan tawaran ya. Tawarannya apaan? Orang yang ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah orang lain. Ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan rezeki, ingin diberikan pertolongan, maka kuncinya adalah bantulah kepada orang lain. Allah akan membantu kalian. Ini ada dua riwayatnya. Riwayatnya menunjukkan bahwa kita disuruh untuk membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Nah, bantunya pakai apaan? Di sini letak hebatnya agama kita. Nggak semua orang punya duit. Kalau bantuannya diikat dengan duit. Dan semua orang bisa membantu dengan tangan, dengan kerjaannya, dengan tenaganya, meskipun dia punya duit. Padahal yang dibutuhkan oleh orang adalah bukan duitnya, akan tapi tangannya. Contoh soal orang tabrakan, sakarat, perlu apa gitu ya, mungkin perlu didorong kayak gitu. Dia perlu duit atau enggak? Enggak perlu itu, enggak perlu duit. Yang dia perlu adalah pertolongan. Orang lagi sakit ya, banyak yang nggak memerlukan duit. Yang diperlukan adalah pertolongan. Kakek kepada cucunya perlu uang? Enggak. Bapak kepada anaknya perlu uang? Enggak. Perlunya apa? Bakti. Bakti adalah membuat orang tua bahagia. Istri, suami perlu duitnya? Enggak. Perlu taatnya gitu. Nah, baru kalau istri baru perlu duitnya dari suami. Artinya apa? Enggak semuanya mengenai uang. Ada yang diinginkan adalah senyumnya. Ketika di pelayanan sosial ya, apa yang diinginkan oleh orang? Senyumnya kok. Kalau pemerintah, kebijakannya kok.
bukan duitnya, bukan selalu uangnya kan, tapi kebijakannya. Tetangga tidak mengganggunya, nggak usah ngasih uang asal nggak mengganggu tetangga yang lain. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain, maka pintu Allah akan terbuka untuk kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaat. Nah, Islam punya klausa yang lebih besar lagi. Manfaat kan ada buat satu orang, ada buat dua orang, ada buat komunitas yang besar. Komunitas yang besar dalam bentuk ilmu yuntafa'u bihi, itu kan manfaatnya besar banget dan pahalanya gede banget. Tapi kan itu buat orang pintar doang, buat orang yang biasa-biasa. Mandalla ala khairin, barang siapa yang bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Besok ini Ramadan, kebaikan Ramadan apa? Banyak banget pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan. Salah yang paling gampang adalah memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada orang lain berbuka puasa. Apa syaratnya? Nasi padang atau nasi kebuli atau nasi biryani atau nasi apa? Enggak kok. Standar minimalnya adalah air putih. Ketika kita bisa berbagi air putih aja, itu sudah mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Ingin lebih banyak lagi, bagilah 2 gelas air putih, satu buat satu orang, satu lagi buat orang yang lain. Kepengen lebih baik lagi, jangan air putih doang, akan ditambahkan dengan makanan yang kita sanggup untuk memberikannya. Terbuka banget. Nggak bisa ikut bangunin orang sahur, nggak bisa jaga mulut kita untuk tidak ngajak berantem kepada orang yang lagi puasa. Mungkin berbuat baik lagi, tutup warung nasi kita, bukanya habis buka aja. Jadi banyak banget ya pintu-pintu kebaikan. Siapapun Anda, siapapun kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Kondektur bisa berbuat baik pada orang lain, penumpang bisa berbuat baik kepada orang lainnya, sopir bus, sopir bajai yang sering ini bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa. Patuhi aturan lalu lintas, jangan berhenti sembarangan, jangan belok semau gue, maka Anda sudah berbuat baik kepada orang lain. Siapa? Pelajar ingin berbuat baik, belajarlah dengan baik, jangan nyontek waktu ujian, jangan mengganggu temannya, maka Anda sudah berbuat baik kepada orang lain. Siapa lagi? Polisi, masih banyak banget yang bisa dilakukan kebaikan oleh polisi. Nah, kalau kita semuanya bisa melakukan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik. Kalau komunitas ini baik, maka akan baiklah, akan menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Kita akan menjadi komunitas yang umat yang terhebat. Ketika kita menjadi umat yang terhebat, apa hasilnya? We are the champion. Bukan cuma you are the best, akan tapi kita menjadi you are the champion atau we are the champion. Kita menjadi pemenangnya. Pemenangnya dalam bahasa Qur'annya boleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh dalam artian yang lainnya qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Ingat, jangan berbaik kepada Tuhan saja, pada Allah saja, tapi Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada manusia juga. Jadi salah besar kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi masih jahat kepada orang lain. Salah besar kalau orang haji udah berkali-kali tapi masih sering menzalimi orang lain. Yang benar adalah berbuat baik kepada Tuhan kita dengan taat kepadanya, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia dan memberikan manfaat kepada mereka dengan pertolongan semampu kita, sebisa kita. Ini mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang baik, bisa berguna buat orang lain, sehingga kita dikategorikan boleh menjadi akramakum, boleh menjadi ahsanukum, boleh menjadi orang yang paling dimuliakan, boleh menjadi orang yang paling baik. Dua-duanya baik untuk agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.